Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irina Selviana Alda dari Prodi Agribisnis kelas A024 MPN 210240 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian sendiri yaitu termasuk dalam pertanian modern. Lalu, apa sih yang disebut dengan pertanian modern? Pertanian modern merupakan teknologi atau inovasi di bidang pertanian yang lebih maju dari segi mesin, pengendalian hama penyakit, sampai panen dan pasca panen. Teknologi yang digunakan sangat modern dan mampu membantu para petani agar memudahkan mereka dalam bertani. Lalu, apa sih yang disebut mekanisasi pertanian? Mekanisasi pertanian merupakan segala aktivitas inovasi teknologi yang bertujuan untuk memudahkan proses bertani. Salah satu cara untuk meningkatkan hasil pertanian ini dilakukan dengan memanfaatkan mesin-mesin pertanian yang modern, namun tetap memikirkan bagaimana cara rehabilitasi pertanian. Mekanisasi pertanian diartikan sebagai pengenalan dan penggunaan dari setiap bantuan yang bersifat mekanis untuk melangsungkan operasi pertanian. Bantuan yang bersifat mekanis tersebut termasuk semua jenis alat atau perlengkapan yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan, motor bakar, motor listrik, angin, air, dan sumber energi lainnya. Secara umum, mekanisasi pertanian dapat diartikan sebagai penerapan ilmu teknik untuk mengembangkan, mengorganisasi, dan mengendalikan operasi di dalam produksi pertanian. Adapun beberapa tujuan mekanisasi pertanian, yaitu memaksimalkan hasil panen dan mengelolanya dengan baik. 2. Memiliki target hasil panen yang harus dicapai dan pengendalian setelah panen. Yang ketiga yaitu memaksimalkan fungsi lahan. 4. Menghindari gagal panen yang menyebabkan kurangnya tenaga kerja. 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Selanjutnya ada penerapan mekanisasi pertanian. Penerapan mekanisasi pertanian harus memperhitungkan biaya dan pemilihan alat instan yang tepat. Lahan yang akan diolah sangat menentukan alat instan yang digunakan. Dalam penerapannya, persiapan penggunaan alat mekanisasi yang harus dilakukan diantaranya adalah pengelolaan lahan. 2. Pengaturan dan manajemen irigasi dan drainage. 3. Pembuatan jalur transportasi al-instan, al-sintan, dan pengangkutan hasil panen. Yang ketiga yaitu ada alat-alat mekanisasi pertanian. Alat-alat mekanisasi pertanian yaitu ada mesin tanam. Mesin tanam hadir untuk memudahkan proses tanaman. Jika dulu proses tanam harus melibatkan banyak tenaga manusia, kini sudah hadir berbagai macam tanam, mulai dari tanam padi atau restraint planter, ada juga tanam singkong yaitu cassava planter, dan ada juga tanam jagung atau cornfield planter. Selain itu ada juga mesin penyiangan. Mesin penyiangan digunakan saat pasca panen. Tujuannya adalah untuk memelihara lahan dan tanaman itu sendiri. Yang ketiga yaitu ada mesin pemupukan. Proses utama dari pemupukan adalah menambahkan zat tertentu ke dalam tanah guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman agar lebih optimal. Pemupukan ada yang ditambahkan langsung pada tanaman dan ada pula yang dialirkan pada saluran irigasi sebagai tambahan nutrisi. Selain itu, ada juga prinsip-prinsip kerja alat mekanisasi, yaitu 1. Mesin tanam, yaitu pembukaan alur atau membuat lubang. Yang kedua, mekanisme penjatuhan benih. Yang ketiga, penutupan alur atau lubang. Yang kedua yaitu ada penyiangan, mesin penyiangan,
1. Memberantas tumbuhan liar atau tanaman pengganggu. 2. Mempertahankan kadar lengas tanah. 3. Mengembangkan kandungan unsur hara tanah. Selain itu, mekanisasi pertanian juga memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kelebihan mekanisasi pertanian, yaitu mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi hingga pengelolaan pertanian. Yaitu, maksudnya para petani bisa menghasilkan kualitas dan kuantitas yang sangat unggul dengan menggunakan alat-alat modern ini. Yang kedua yaitu ada mengurangi resiko gagal panen. Jadi para petani tidak perlu khawatir lagi saat cuaca tidak mendukung atau pergantian cuaca, mereka tetap bisa menghasilkan panen dari tanaman mereka karena dengan adanya mekanisasi ini mereka sangat terbantu dan mempercepat pekerjaan mereka dan juga hasil panen yang diperoleh juga lebih banyak dan berkualitas. Yang ketiga yaitu ada meningkatkan produktivitas pertanian. Selanjutnya ada kekurangan mekanisasi pertanian. Masalah modal. Bagi petani kecil yang tidak mampu membeli alat modern tersebut. Karena apalagi di pedesaan, mereka yang memiliki modal kecil, mereka tidak bisa membeli alat-alat modern. Karena bagi mereka, alat-alat modern sangatlah mahal. Yang kedua yaitu ada munculnya pengangguran karena tenaganya tergantikan oleh mesin. Ya, karena dengan menggunakan alat-alat modern, seseorang yang bekerja sebagai buruh tani, mereka akan merasa kehilangan pekerjaannya karena mereka hanya memperoleh sumber keuangan hanya dari bekerja di sawah sebagai buruh tani. Dan kalau sekarang digantikan oleh mesin, mereka akan kehilangan pekerjaannya dan mereka tidak akan bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi itulah penyebab dari banyaknya pengangguran saat mesin-mesin modern ini berlangsung. Ada juga kurangnya tenaga ahli yang mampu menangani alat tersebut. Karena alat modern ini masih belum dikenal luas oleh masyarakat, jadi mereka akan kesulitan dalam mengoperasikan alat-alat tersebut. Nah, dari materi tersebut, ini ada daftar pustaka yang saya ambil. Cukup sekian dari penjelasan saya tentang mekanisasi pertanian. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.